Selamat pagi adik-adik. Pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Oke, nah adik-adik, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang itu adik-adik tanggal 16 Mei loh Kak She. Oh, tanggal 16 Mei ya Kak ya. adik-adik. Oh kakak, pasti adik-adik pada bingung nih. Kayaknya kita di ruangan terbuka ya hari ini ya kakak Iya ya. bener loh Kak, kita tuh kayaknya ada udara sepa-sepanya gitu loh Kak. Jangan lupa nih, ada apa? Ada tanaman di kanan kiri Iya, kakak, ada di bunga- belakang, ada di bunga-bunga depan. ya, Kak. Iya, ada bunga-bunga juga di depan sama belakang semua ada ya kak ya. Ada dong Kak. Nah kita mau impa nih kak ya. Betul sekali Kak. Nah kita mau impa, tapi sebelum impa kita mau memperkenalkan dulu. Nah masih ingat dong sama kakak, Kak Shirley Dan Kak Yunita dan kita sudah berdua berdua aja kak, kita betul. bareng nih sama satu kakak nih yang lagi ngiringin kita. Iya, Namanya kak siapa? Kabaran. Oke, kita mau masuk ke IMPA. Nah, biasanya kalau kita mau masuk IMPA, kita tidak lupa mempersiapkan apa? Siapa? Alkitab. Iya, siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Selain Lalu Alkitab apa nih, Kak? ada kidung cerianya. Iya, selain kidung ceria, kita tidak lupa juga ingat dong yang waktu Paskah kita dapat apa? Celengannya. Iya, Celengan Kak. itu isinya untuk persembahan dan juga persembahan yang tidak mendapatkan celengan. Oke, kita mau mulai impa kita. Kita mau bersaat Saat teduh ya Kak ya. Kita mulai saat teduh kita, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita akan bernyanyi dari lagu Happy ya ya ya. Adik-adik, siapkan ya semangatnya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, boleh duduk kembali. Nah adik-adik, kakak, Kak Shirley sama Kak Yunita mau ngajak adik-adik, menyapa adik-adik. Dezaura, Valeska, Zevanya, Rafael, Yosafat, Rafael, Tinus, Mario. Ada Iren, Rachel, ada Vio, Hans dan Sani. Halo. Lalu ada Jeremy, Jessica, Johannes, Keke, Chester, Kesa, Mikael, George, Jonathan, Kelvin. Halo adik-adik. Halo, ada Rere, ada Brian, ada Rehan, Michael, Kenzi. Halo, Kanaya Nainggolan, Christian, Rifaim, dan Jemeli. Halo, lalu ada Benaya, ada Rahel, Harvan, Harvin. Kembar tuh kak Wah, ya. iya kak. Ah. Ada Altar, Lucretia, Jesselyn, Louis, David, Daniel. Halo adik-adik. Ada Revel, Karen, ada Tania, Grace, Darel, Anya, Rakas, ada Matthew, Patiruhu, ada Nauli. Dan lanjut kak, ada Samuel, Rahel, dan juga Beva. Ya, Halo adik-adik. Wah adik-adik ya, kita sudah sebut nih, udah nyapa nih ya. Iya, Berarti Kak. adik-adik pasti rajin dong ikut IMPA ya. Wah.
Oke, nah kita ajak adik-adik berdiri lagi nih Iya, Kak. karena kita masih bersemangat ya Kak memuji nama Pasti. Tuhan. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau menyanyi lagu I Love You Jesus. Kita mulai dari bahasa Inggris dulu ya Kak. Oke. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Tresnoku jer jer ro ro, jero 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 banget. Nah adik-adik kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita lipat tangan, tutupkan matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai kami dan Kau telah melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami sampai detik ini. Berkati impa kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adiknya jangan duduk lagi. Iya, Kita harus tetap berdiri ya Kak Kita ya. masih bersemangat. Nah, masih semangat. Nah, kita mau menyanyi di mana Kak? Dari Kidung Ceria nomor 271, Cinta akan Yesus bait 1 dan 3. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang cemar. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Nah, adik layan boleh berdiri Kita lagi. masih tetap berdiri adik-adik. Kita akan melakukan pembacaan Mazmur. Kita ambil Alkitab kita adik-adik. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Untuk anak TK-nya boleh minta mamanya untuk membantu, atau papanya atau kakaknya atau opungnya untuk bisa membantu membuka Mazmur 119 ayat 1 dan 8. Kita membaca. secara responsoria. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, Yang mencari Dia dengan segenap hati. yang juga tidak melakukan kejahatan. Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya, Engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu. supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan Mazmur.
Adik Layan boleh duduk kembali. Nah, adik Layan kita mau mendengarkan kesaksian pujian. Adik siapa ya Kak ya? Ada Clara. Oh, adik Kak, Clara ya, dari iya, sektor dari berapa? Sektor 11. Judul lagunya Jangan Pernah Menyerah. Kita dengerin ya adik-adik sama-sama, ya. adik-adik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hatimu menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Terima kasih. Waduh, tadi adik Clara keren juga ya Kak ya. Wah, iya Kak, keren banget loh adik Clara. Tapi Kak, selain adik Clara, adik-adik yang lain kalau dia mau mengisi kesaksian pujian boleh nggak ya Kak ya? Wah, boleh banget Oh loh boleh. Kak, boleh. Caranya bagaimana dong Kak? Caranya adik-adik bisa mengirim kesaksian pujian adik-adik dengan cara bernyanyi, menggunakan pakaian rapi lalu direkam dan dikirimnya ke mana ya Kak? Ke kakak-kakak Layan di sektor masing-masing. Tapi kakak, kalau selain dia mau menyanyi, dia mau main keyboard atau musik, Wah, atau dia mau kasih pujian seperti puisi, Wah, boleh dong ya Kak ya? banget, Oh Kak. boleh. Iya, betul. Oke deh, kalau gitu kakak-kakak di sektor masing-masing dan kakak siapapun yang adik kenal bisa kirimin ya. Iya. Ditunggu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau masuk di ayat hafalan. iya Kak. Anak tanggung itu kita ambil di Yakobus 1 ayat 22 Kak. Oh, dari Yakobus 1 ayat 22. Iya, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita ulangin ya Kak ya. Iya, Kak. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Oke, nah Kak, ayat hafalan ini nanti kan adik-adik itu kan akan mengirim ya Kak ya. Iya Kak, benar. Itu paling lambatnya kapan ya Kak ya? Ayat hafalannya itu Kak dikirim paling lambat hari Kamis adik-adik. Oh, hari Kamis Hari seperti Kamis. tadi tuh, kalau misalnya mau kirim ayat hafalan bisa juga ke kakak-kakak Layan di Iya. sektor masing-masing ataupun kakak Layan yang adik-adik masih ingat nomornya. Iya betul Kak. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan nanti yang akan dibawakan untuk anak TK itu adalah Kak Vivi. Untuk anak kecil adalah Kak Direk. Untuk anak tanggung adalah Kak Ceril. Adik Layan, kita berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita.
firman Tuhan, pelita hidupku. Adik Layan boleh duduk kembali. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini bersama dengan Kak Ceril di kelas Tanggung. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami dan buatlah kami mengerti, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Ceril mau mengajak adik-adik untuk mengingat cerita firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Neti. Nah, masih ingat nggak minggu lalu Kak Neti cerita tentang apa? Ya, dari kitab mana? Iya benar, dari kitab Ulangan, pasal 30 ayat 1 sampai 6 tentang Musa yang mengingatkan tentang perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Agar apa? Agar bangsa Israel ini tetap taat kepada perintah Tuhan adik-adik. Nah, dalam taat atau patuh kepada perintah Tuhan itu harus dilakukan dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ingat nggak? Iya, jadi jangan setengah-setengah untuk melakukan taat atau patuh kepada perintah Tuhan. Jadi harus dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Nah, apakah adik-adik sudah melakukannya? Kak Ceril yakin adik-adik semua sudah melakukannya ya. Dan kalian harus melakukannya dalam sepanjang hidup kalian. Harus taat dan patuh kepada perintah Tuhan. Oke, yuk sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu dari kitab Perjanjian Lama. Nah, dari kitab Perjanjian Lama. Dan kitab ini kita tebak-tebakan ya. Kalau setelah Mazmur kitab apa? Iya, benar. Yaitu kitab Amsal ya. Kitab Amsal. Nah, adik-adik semuanya Alkitabnya dibuka. Kita akan membaca dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Nah, siapkan. Oke, kalau sudah semuanya terbuka, Alkitabnya dan sudah ketemu, kita sama-sama baca ya. Kak Ceril akan bantu baca dia dari sini. Nah, adik-adik yang di rumah tetap harus baca ya. Oke, kita mulai ya. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Oke, demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Nah, dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 4. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini yang temanya adalah aku mau memelihara dan melakukan firman Tuhan. Nah, kecil ada gambar nih adik-adik. Ini adalah gambar seorang raja, namanya Raja Salomo. Ya, siapa yang masih ingat cerita tentang Raja Salomo? Iya, pasti semuanya masih ingat ya. Benar, ini adalah Raja Salomo dan dia ini anaknya raja siapa, masih ingat? Iya, dia adalah anaknya Raja Daud dan dia terkenal dengan raja yang bagaimana? Benar sekali, dia adalah raja yang sangat bijaksana adik-adik. Nah, adik-adik, dalam kitab Amsal yang kita baca hari ini banyak sekali adik-adik ucapan bijak dari Raja Salomo. Nah, itu mengapa kitab Amsal ini berisi kumpulan-kumpulan ucapan orang bijak. Nah, adik-adik, jadi kitab Amsal ini mengajarkan juga adik-adik tentang cara hidup yang baik dan benar. Nah, dan bagaimana kita dapat menghadapi atau mengatasi persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, di sekolah,
Dan kalau zamannya Raja Salomo, di lingkup istananya Raja Salomo tentunya, ya adik-adik. Nah, jadi kitab Amsal yang kita baca hari ini, judul perikop tadi apa? Berkat dari hikmat, ya. Tadi kita baca kan berkat dari hikmat. Oke, wah apa ya artinya berkat dari hikmat itu ya Kak ya? Kalau berkat sih semua adik-adik pasti tahu ya, berkat itu adalah semua pemberian yang datangnya dari Tuhan. Nah, tapi kalau hikmat itu apa ya adik-adik? Hikmat itu adalah pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Nah, adik, gimana ya contohnya? Contohnya hikmat itu Kak. Nah, Kak Ceril kasih contoh ya. Kak Ceril punya gambar nih. Nah, ini adalah gambar seorang pegawai bank. Nah, ini adalah gambar seorang pegawai bank ya. Nah, yang bekerja di bank tentu saja. Nah, karena bekerjanya di bank, maka harus bekerjanya bagaimana adik-adik? Jujur atau bohong? Iya benar, harus bekerjanya dengan jujur ya. Nah, kira-kira nih Kak mau tanya ya. Kira-kira mereka bisa terjerumus nggak menjadi orang yang tidak jujur? Bisa nggak? Ya, tentu bisa saja adik-adik. Jika dia tidak punya hikmat, maka dia bisa saja menjadi orang yang tidak jujur. Bisa saja dia mencuri atau korupsi adik-adik ya. Nah, oleh karena itu agar dia tidak terjerumus menjadi orang yang tidak jujur, maka dia harus mempunyai hikmat adik-adik agar dia tidak terbuai atau terjerumus dengan hal-hal yang tidak jujur seperti mencuri atau korupsi. Ya adik-adik, nah jadi dengan memiliki hikmat, nah dan ini dia bisa menjadi tahu kalau tidak jujur adalah perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana ya caranya agar bisa menjadi orang yang memiliki hikmat, Kak? Nah, caranya adalah ada di Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 nih. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kak Ceri bacakan tujuan Amsal ini. Ya, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadi pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, Kak Ceri ulang lagi ya, di ayat yang ketujuh ya, ayat yang ketujuh A ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, jadi kita nih harus takut akan Tuhan dulu baru kita bisa menjadi orang yang berhikmat. Nah, takut akan Tuhan itu contohnya kayak gimana ya, Kak? Contohnya melakukan perintah Tuhan seperti rajin IHMPA, taat kepada orang tua, saling mengasihi, dan masih banyak perbuatan baik yang lainnya ya. Nah, dengan takut akan Tuhan, kita menjadi tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan kita pun melakukan kehendaknya untuk memperoleh berkat yang disiapkan Tuhan. Nah, seperti Raja Salomo adik-adik yang meminta hikmat dari Tuhan agar dia bisa menjadi raja yang bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Nah, inilah yang disampaikan dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu berkat dari hikmat, ya, berkat dari hikmat. Tuhan akan memberikan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Nah, dalam ayat 1 dan ayat 2 yang kita baca hari ini adik-adik ya, Kak Ceri ulang ya.
pasal 3 ayat 1 dan 2-nya. Itu tadi yang kita baca, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu." Nah, pada ayat ini nih, Raja Salomo memberikan nasihat kepada anak-anak agar tidak melupakan ajaran-ajaran yang disampaikan Raja Salomo kepada mereka. Nah, dan Raja Salomo meminta supaya mereka tuh memelihara ajaran-ajarannya selama hidup mereka sehingga umurnya mereka menjadi panjang dan sejahtera dan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Nah, ajarannya apa ya adik-adik? Yaitu firman Tuhan. Nah, pesan ini juga ditujukan kepada semua anak-anak Tuhan adik-adik, termasuk adik-adik semua dan Kak Sheryl juga. Nah, dengan hidup memelihara dan melakukan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini akan membawa berkat bagi kita semua, ya adik-adik. Nah, lalu kita coba baca ayat 3 dan 4 lagi. Ayat 3 dan 4 bunyi seperti apa? "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu." Nah, dalam ayat ini kita diajarkan untuk selalu menjadi anak yang penuh kasih. Kasih pada siapa? Yang pertama tentu saja kepada Tuhan, ya. Lalu kepada sesama manusia. Seperti yang ditulis pada Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Coba buka Alkitabnya. Kita buka Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 39. Kak Sheryl coba bacakan ya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, itu adalah hukum yang terutama. Nah, jadi kita harus mengasihi Tuhan dan kedua mengasihi sesama kita. Nah, seperti apa sih perbuatan kasih itu? Kak Sheryl yakin adik-adik semua sudah tahu perbuatan kasih itu seperti apa. Kalau kepada Tuhan kasihnya seperti apa? Yaitu dengan mentaati firman Tuhan. Nah, kemudian kalau kasih kepada manusia banyak juga adik-adik, yaitu mengasihi, menghormati, ya kan, banyak sekali dan lain-lain. Nah, kemudian dalam ayat 3 dan 4 ini dinasihatkan juga atau diajarkan juga untuk kita setia adik-adik. Setia kepada siapa ya Kak? Setia kepada Tuhan tentu saja ya. Setia kepada Tuhan artinya tetap percaya kepada Tuhan dalam segala hal yang kita lewati dalam kehidupan kita. Tidak meninggalkan Tuhan, tetapi terus setia meminta pertolongan dan tuntunan Tuhan dalam melewati kehidupan kita. Apapun masalahnya, di sekolah, di tempat bermain, atau dalam keluarga. Jadi, selalu libatkan Tuhan ya adik-adik di setiap kehidupan kita. Naikkan permintaan tolong kita lewat doa kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, dengan kita selalu memiliki sikap kasih dan setia, maka kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun menyenangi kehadiran kita karena adik-adik memiliki sikap yang penuh kasih dan setia. Wah, pasti siapa saja teman-teman kalian pasti senang berada di dekat kalian karena kalian orang yang penuh kasih, kalian orang yang penuh dengan penyayang gitu ya. Nah, tentunya itu menjadi bagian berkat yang adik-adik terima dari Tuhan karena adik-adik melakukan kasih dan setia. Wah, puji Tuhan ya. Hari ini kita dapat mengetahui kehendak Tuhan ya adik-adik ya. Kita dapat belajar mengetahui kehendak Tuhan. Yang pertama tadi apa? Memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua, dengan memelihara firman Tuhan akan mendapatkan berkat panjang umur dan sejahtera. Yang ketiga,
apa? Selalu kasih dan setia. Kasih kepada Tuhan dan sesama, lalu setianya kepada Tuhan. Ya. Kemudian dengan apa? Dengan tetap percaya ya kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, itu ya adik-adik. Jadi dengan melakukan 3 hal di atas, maka itu akan mendatangkan berkat dari Tuhan buat kehidupan kita. Nah, coba ya. Kak Ceril ingin adik-adik coba sedikit praktek saja ya, sedikit praktek belajar deh seperti apa sih Kak kalau kita menjadi orang yang memiliki hikmat itu. Nah, coba kita belajar ya. Ini Kak Ceril ada gambar. Ini ada gambar jam yang menunjukkan angka 8 ya, angka 8. Nah, biasanya kalau di hari Minggu angka 8 itu menunjukkan apa? Tandanya kita harus apa? Iya, kita harus ikut IHMPA. Nah, kalau misalnya tiba-tiba nih adik-adik diperhadapkan dengan tiba-tiba berbarengan nih, aduh Kak, kayaknya enakan main game deh daripada IHMPA online. Kak, kayaknya enakan nonton YouTube deh. Atau Kak, kayaknya enakan main TikTok deh. Nah, kalau kalian nih di jam 8 tiba-tiba kalian pengen main game, pengen nonton, terus tapi kalian harus ikut IHMPA, mana yang kalian pilih? Ikut IHMPA atau mau main game? Atau nonton YouTube? Atau main TikTok? Pilih mana? Iya benar, Kasih yakin kalian pasti akan pilih nonton. Kalian pasti akan pilih IHMPA kan? Iya, itulah adik-adik. Kalau kita memiliki hikmat, maka kita akan mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, ya kan? Karena kita mengasihi Tuhan, makanya Kasih yakin adik-adik pasti akan memilih IHMPA terlebih dahulu. Baru setelah itu kalian main game. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh lagi nih. Contohnya ini ada jam di angka 9, tapi ini 9-nya 9 malam. Nah, kalau kalian biasanya kalau sebelum tidur atau ya ini kan hanya tanda aja ya. Biasanya sebelum tidur itu kalian melakukan saat teduh nggak? Nah, ada yang saat teduhnya di malam hari, ada yang saat teduhnya di pagi hari. Nah, contohnya nih misalnya di malam hari. Jam 9 nih misalnya contohnya ya, kalian harus saat teduh. Nah, terus kalian tiba-tiba diperhadapkan dengan ini nih. Ya, lagi asik main game nih. Ya, lagi enak nonton YouTube nih. Terus ya lagi asik nonton TikTok nih atau main TikTok nih. Tapi kalian sebenarnya harus saat teduh dulu nih adik-adik. Mana yang kalian pilih lebih dahulu? Yang mana? Iya, Kak Cero yakin kalian pasti akan memilih yang ini ya, gambar yang saat teduh dulu pastinya, Kak Cero yakin. Nah, itulah kalau kita memilih hikmat, maka kita bisa memilih mana yang baik atau mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Misalnya tadi 2 contoh yang tadi, ya adik-adik. Nah, dengan kalian mentaati firman Tuhan, dengan kalian memilih hal yang benar, itu akan mendatangkan berkat buat kita semua, ya adik-adik. Nah, sekarang Kak Sheryl mau mengajak adik-adik untuk melakukan aktivitas nih. Pertama, kalian harus download dulu gambarnya di link, kemudian di print, lalu setelah itu adik-adik bisa mengisi aktivitas yang judulnya berhikmat seperti Salomo. Jadi kita belajar untuk menjadi orang yang berhikmat seperti Salomo. Nah, jadi ada kolom kiri dan kolom kanan yang harus diisi ya. Nah, contoh nih ada gambar yang nomor 2 ya. Gambar yang nomor 2 itu ada anak yang sedang SMS-an atau main handphone. Nah, SMS-an atau main handphone bermanfaat jika apa nih? Nah, kalian boleh memberikan pendapat atau jadi tidak bermanfaat kalau, nah coba diisi ya. Dari semua gambar itu, kalian isi bermanfaat jika atau jadi tidak bermanfaat kalau, gitu ya. Nah, kalau sudah kalian isi, kalian tulis namanya, lalu kalian boleh serahkan ke kakak-kakak yang ada di sektornya masing-masing. Nah, boleh difoto, tapi jangan lupa dikasih nama ya dan sektornya. Nah, nanti dikumpulkan ke kakak-kakaknya di sektornya masing-masing. Oke adik-adik? Kak Cero yakin adik-adik pasti bisa. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Amin.
Ya, tadi adik-adik dan kakak juga kita udah mendengarkan ya Kak Iya, ya Kak. firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk memelihara dan melakukan firman Tuhan. Nah, contohnya itu seperti apa Kak? Contohnya itu Kak, seperti kita menolong teman-teman kita ya adik-adik. Oh, jadi kita harus berbuat baik sama Iya, teman, benar, Kak. untuk membantu sama orang tua Iya, gitu ya Kak ya. benar, Kak. Dan yang lainnya ya. Nah, adik-adik sekarang akan kita berdiri. lagi. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau menyanyi di KC 160, tiap orang yang mendengar. Baik, 1. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik Layan, boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita mau masuk di doa syafaat. Doa syafaatnya itu nanti ada adik Benaya dari sektor 9, ditambah lagi dengan adik Ilori sektor 13 dan kakak Yunita. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berterima kasih karena telah menyertai dan memberkati bangsa Indonesia. Kami juga berdoa semoga pandemi COVID-19 ini yang terjadi di negeri ini cepat berakhir. Kami juga mau berdoa soal IMPA online. Kami masih berterima kasih karena masih bisa mengikuti IMPA online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas orang tua yang Engkau berikan untuk kami. Berkatilah orang tua kami ya Tuhan, berikan panjang umur, sehat selalu, sukacita dalam menjaga dan mendidik kami. Berkati pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi aktivitas sekolah kami ya Tuhan, berkati kami agar menjadi anak yang cerdas dan baik hatinya. Tuhan tolong agar virus corona segera hilang, jadi kami bisa kembali bersekolah dan bertemu teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa juga untuk adik Layan yang sakit ya Tuhan. Ada adik Layan Aldo dari sektor 2, Yisrael dari sektor 14 yang sakit karena pilek ya Tuhan. Ada juga Alexander yang saat ini sedang sakit asma Tuhan. Berikanlah mereka pemulihan ya Tuhan. Berkatilah obat-obat yang mereka konsumsi ya Tuhan, agar mereka bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Begitu juga kepada adik Luther Tobing ya Tuhan, dan juga Excel yang sedang dalam pemulihan ya Tuhan. Berkatilah mereka juga Tuhan dalam proses pemulihan mereka, agar kondisi tubuh mereka bisa kembali baik dan juga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka, aktivitas mereka sehari-hari seperti biasanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik Layan dan juga kakak Layan yang sedang berulang tahun di minggu ini. Ada Kak Kezia Tuhan, lalu ada adik Zaura Trisyana Zalori Bogar Tuhan dari sektor 1, lalu ada Shalom Gracia Haidemas dari sektor 11 Tuhan. Berkatilah adik Layan dan juga kakak Layan kami yang sedang berulang tahun, di mana usia mereka bertambah 1 tahun ya Tuhan. Biarlah di bertambahnya usia mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih dekat denganmu ya Tuhan, dan juga menjadi adik-adik Layan yang
taat akan perintah-Mu dan juga taat akan orang tua ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Engkau berkatilah pendeta, Engkau berkati presbiter dan para pelayan-pelayan, yaitu pelayan di gereja ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka dalam pelayanan mereka, Engkau berkati setiap rencana ataupun kegiatan yang mereka lakukan untuk gereja ini ya Tuhan. Biarlah semua itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan juga berjalan dengan menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk tuan rumah dari sektor 1 sampai 16 ya Tuhan. Walaupun di saat pandemi ini kami tidak dapat beribadah di rumah masing-masing sektor ya Tuhan, tapi kami berdoa agar tuan rumah dari sektor 1 sampai 16 ya Tuhan tetap dalam kondisi yang sehat. Mereka juga terberkati dalam pekerjaan mereka, kesehatan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hasil ujian adik-adik kelas 6 yang sudah melaksanakan ujian ya Tuhan. Engkau berkatilah hasil dari ujian yang mereka terima nanti, agar mereka mendapatkan hasil yang terbaik yang bisa yang mereka dapatkan, dan juga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi Tuhan dalam pendidikan mereka. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan berkat-Mu. Kami tutup doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah masuk di persembahan ya Kak ya. Nah, tadi pertamanya Kakak Shirley sama Kakak Yunita udah mengingatkan sama adik-adik. Nah, Siapkan sudah. celengan persembahan. Nah, ini kan waktu Paskah ya kita bagikan ya. Tapi kalau selain itu, kita kalau yang belum punya celengan, nggak apa-apa, bisa minta tolong titipkan ke Mama dan ke Papa. Bisa Mama dan Papa berikan ke gereja. Betul adik-adik. Nah, selain itu apa Kak? Kita juga bisa scan QR code Kak. Oh gitu. Iya. Bagaimana caranya Kak? Melalui apa? Kita bisa scan QR code-nya dari OVO, GoPay, Dana, dan juga Jenius Kak. Oh. Caranya adik-adik, saat adik-adik memberikan persembahan Rp5.000, contoh ya Dek, saat adik-adik memberikan persembahan Rp5.000, nanti di belakang, 2 angka di belakangnya diganti dengan angka 11. Jadi Berarti kalau jadi 5.000 5.011. Jangan lupa ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita mau bernyanyi Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik, kita mau doa persembahan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah yang pengasih, Maha Penyayang,
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Dan tentunya kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami sampai detik ini. Tuhan, pada saat ini adik-adikmu sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan mereka ya Bapa. Urapi persembahan mereka. Berikanlah persembahan itu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita mau masuk ke Warta Pelkat PA. Oh ya Kak, kita mau ngucapin selamat terima kasih nih Kak untuk adik-adik yang telah melayani tadi Kak. Wah, sebagai iya, Kak. pendoa syafaat dan memberi kesaksian pujian. pujian. Itu siapa ya Kak yang doa syafaat tadi? Pendoa syafaat kita dari adik Benaya Sektor 9 dan juga Ilori Sektor 13 Kak. Oh, dan Lalu, kesaksian pujiannya? kesaksian pujiannya dari adik Clara Sektor 11. Nah iya juga kami mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan IMPA minggu yang lalu ya. Nanti video ayat hafalannya itu bisa dilihat setelah Warta Pelkat PA ini di akhir video IMPA hari ini ya Kak ya. Iya Kak, betul sekali. Terus ada lagi nggak ya Kak? Wah, ada lagi nih Kak. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan persembahan di celengan yang sudah diberikan saat ibadah Paskah. Nanti setiap akhir bulan persembahannya bisa diberikan ke gereja melalui orang tua adik-adik. Jadi nanti orang tua adik-adik akan memasukkannya ke dalam kotak persembahan saat ibadah luring atau kotak persembahan di kantor gereja. Nah, kalau orang tua adik-adik lagi tidak bisa nih Kak ke gereja nih, misalnya lagi kurang enak badan atau sibuk dengan kerjaan, adik-adik bisa, halo kakak minta tolong dong kakak. Nah, nanti kakak-kakaknya yang bantuin memberikan persembahan ke gereja. Nah, persembahan itu dapat dimasukkan ke dalam amplop dan ditulis Pelkat PA, terus nama adiknya dan juga sektornya. Iya Kak, contohnya jadinya, nah Pelkat PA, misalnya nih nama adiknya Monica Sinaga, Wah, sektornya 12. 12. Nah, gitu ya adik ya, jangan lupa. Kita mau masuk ke pengutusan ya Kak ya, adik-adik. Kita mau bernyanyi. Adik-adik, kita berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita menyanyi di KC 267. siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan menutupnya dengan doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu karena kami sudah boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Kami boleh memberikan persembahan yang terbaik dari kami dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, ajarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menerima berkat Tuhan. Dan Tuhan ajarkanlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin.
Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, Hafalan Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat pagi Kak Raya, nama saya Ali. Serta tersebut saya membacakan Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Jawab Tuhan kepadamu, Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu dan segenap Selamat hari Minggu, akal budimu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Matius 22